Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Akbar atas segala nikmat dan karunia-Nya. Dan mari kita terus memanjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala ajaran-ajarannya yang selalu kita teladani bersama sampai sekarang. Kita berjumpa lagi dalam diskusi akademik di channel Profesor Academic Network. Kali ini kita akan berdiskusi, akan membahas tentang kualitatif riset dalam dunia pendidikan. Jadi seperti kita ketahui bahwa riset itu diterapkan di berbagai macam bidang. Dan yang kita bahas sekarang adalah kualitatif riset dalam bidang pendidikan. Seperti yang sudah kita bahas bersama dalam meeting-meeting sebelumnya, yang juga direkam dan disiarkan melalui channel ini, tentang definisi riset atau penelitian secara umum. Bisa dilihat dalam pembahasan yang sebelumnya di channel ini juga, bahwa riset in general, penelitian secara umum, itu didefinisikan sebagai the activity of solving problems that lead to new knowledge using method of inquiry approved by the scholars in the field. Dalam materi-materi sebelumnya, kita sudah membahas secara mendetail, secara terperinci tentang definisi penelitian yang itu tadi. Kita sudah membahas secara terperinci tentang apa yang dimaksud dengan activity dalam riset, scientific research, characteristic of scientific research, dan sebagainya. Kita juga sudah membahas tentang riset problem secara umum. Kemudian juga tentang method of inquiry yang tadi disebutkan dalam definisi tersebut. Kita juga sudah membahas tentang new knowledge sebagai produk dari kegiatan penelitian itu, yang diharapkan sebagai hasil penelitian yang bermanfaat di bidangnya. Di pembahasan kita kali ini, kita akan mencoba secara lebih khusus membahas tentang penelitian kualitatif, termasuk dihubungkan dengan definisi penelitian secara umum tadi. Karena penelitian kualitatif adalah salah satu dari jenis penelitian yang ada, maka definisi yang kita bahas tadi, yang kita singgung kembali di atas tadi, juga berlaku bagi penelitian kualitatif. Untuk memahami lebih mendalam tentang penelitian kualitatif, dengan menggunakan definisi di atas yang dikontraskan dengan penelitian kuantitatif, maka dari definisi tadi saya kembali ulang definisinya adalah research is the activity of solving problem that lead to new knowledge using method of inquiry approved by the scholars in the field. Untuk membahas penelitian kualitatif ditinjau dari definisi yang tadi, maka kita perlu sedikit menggarisbawahi tentang method of inquiry. Method of inquiry ini maknanya adalah method of finding something, method of looking for something dalam penelitian, method of searching, atau metode untuk mencari. Nah, yang membedakan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif adalah method of inquiry-nya.
penelitian kuantitatif dan kualitatif memiliki inquiry yang berbeda. Lalu di manakah letak perbedaannya? Ada berbagai macam perbedaan antara penelitian kualitatif dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, dan kita akan membahasnya secara terperinci. Kita usahakan seterperinci mungkin. Ini adalah pembahasan secara lisan melalui channel kita, Profesor Network Channel. Para mahasiswa saya atau siapapun yang mengikuti channel-channel akademik atau mengikuti konten-konten di channel network ini bisa melihat buku Introduction to Research in Education 6th edition. Ini diterbitkan tahun 2002. Penulisnya adalah Donald Airy, kemudian Lucy Jacobs, dan Asghar Razafiah. Buku ini saya jadikan acuan dalam membahas penelitian kualitatif kita kali ini. Dalam mata kuliah saya, terutama pada saat kegiatan dilakukan secara offline di kelas, maka saya akan menggunakan buku ini. Mahasiswa saya minta untuk memilikinya juga, baik dengan cara mendownload buku-buku yang berbentuk e-book atau mengcopy dari buku ini, kemudian kita membahasnya melalui diskusi. Dalam mata kuliah online, maka perlu dilengkapi dengan pembahasan lewat video pembelajaran seperti ini. Kemudian mahasiswa diharapkan juga melengkapinya dengan buku yang saya maksud ini. Maka pemahamannya akan menjadi lebih mendalam. Baiklah, kita lanjutkan memahami tentang penelitian kualitatif, dan kita perlu mengkontraskannya dengan penelitian kuantitatif. Kita bahas lebih dulu perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif ditinjau dari asumsinya terlebih dahulu. Kalau dalam penelitian kuantitatif, penelitian ini menggunakan asumsi bahwa fakta atau realitas itu bersifat objektif. Sedangkan penelitian kualitatif, realitas itu dipandang sebagaimana adanya. Itulah perbedaan antara asumsi penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif yang pertama. Ada juga perbedaan yang kedua, berkaitan dengan variabel dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kalau dalam penelitian kuantitatif, variabel itu diidentifikasikan sebagai sesuatu yang dapat diukur. Saya ulang lagi, dalam penelitian kualitatif, variabel-variabelnya itu diidentifikasi sebagai sesuatu yang dapat diukur. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, variabel tersebut bersifat kompleks secara karakteristiknya, berhubungan antara satu dengan yang lain, dan sulit diukur dengan parameter-parameter kuantitatif. Itu perbedaannya. Kemudian perbedaan yang ketiga dari segi asumsi, kuantitatif riset itu memiliki asumsi yang disebut dengan etik. Etik itu adalah dari sudut pandang peneliti. Apa yang seharusnya, idealnya seperti apa. Sedangkan dalam penelitian kualitatif itu menganut asumsi emik. Emik itu maknanya adalah segala sesuatu itu dipandang dari sudut pandang respondennya. Apa yang terjadi pada kenyataannya, bukan idealnya. Itulah perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif dari segi asumsinya. Kemudian ditinjau dari segi tujuannya, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif itu juga berbeda.
Tujuan dari penelitian kuantitatif itu adalah untuk melakukan generalization. Saya ulang lagi, dalam bahasa Indonesia adalah generalisasi, bahasa Inggris adalah generalization. Kemudian dalam penelitian kualitatif adalah contextualization. Itu perbedaannya. Jadi tujuan dari penelitian kuantitatif itu adalah membuat generalisasi. Temuan-temuan penelitian kuantitatif kalau bisa berlaku secara umum. Akan tapi dalam penelitian kualitatif, temuan-temuannya bersifat kontekstual. Segala sesuatunya berhubungan dengan kondisi yang ada. Kemudian tujuan yang kedua atau karakteristik penelitian kuantitatif dibanding penelitian kualitatif, atau sebaliknya, perbedaan tujuan penelitian kualitatif dibanding penelitian kuantitatif. Kalau dalam penelitian kuantitatif itu menganut paham prediction, jadi penelitian kuantitatif itu memiliki prediksi, sedangkan dalam penelitian kualitatif itu interpretasi. Itu yang membedakan. Kemudian dalam penelitian kuantitatif itu menganut cause and effect, sedangkan dalam penelitian kualitatif itu pemahaman terhadap perspektif responden. Itu sedangkan tujuan selanjutnya kalau penelitian kuantitatif itu adalah testing theory, untuk menguji teori, sedangkan dalam penelitian kualitatif itu adalah theory making, jadi generating theory, menghasilkan teori. Itu perbedaannya. Kembali lagi saya ulang, karena ini pembahasan tentang penelitian kualitatif, saya fokuskan ciri-ciri penelitian kualitatif dari segi objektifnya, dari segi tujuan penelitiannya. Yang pertama adalah contextualization, yang kedua adalah interpretation, yang ketiga adalah understanding towards respondent perspective, dan yang keempat adalah theory making atau generating theory, theory generating. Itu perbedaannya. Ada 4 dibanding ditinjau dari objectives of research. Sekali lagi, nah sehingga konsekuensinya, karena penelitian kuantitatif itu adalah testing theory, kemudian juga ada prediction di situ, maka biasanya penelitian kuantitatif itu memiliki hipotesa, hypothesis. Nanti lebih lanjut tentang hipotesa ini, hipotesis ini akan kita bahas dalam topik hipotesa. Sedangkan penelitian kualitatif biasanya tidak memiliki hipotesa, karena tujuannya adalah kontekstualisasi, interpretasi, dan kemudian theory making. Nah, sedikit kita membahas tentang theory making atau generating theory. Kalau dalam penelitian kuantitatif itu adalah menguji teori yang sudah ada untuk membuktikan apakah teori itu benar atau salah melalui pengujian hipotesa. Sedangkan tujuan dari penelitian kualitatif itu adalah menghasilkan teori. Sekecil apapun lingkup dari teori itu, maka itu tetap disebut sebagai menghasilkan teori. Walaupun teori yang dimaksud itu teori dalam lingkup yang sangat sempit, tapi tetap saja salah satu tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori, generating theory. Kemudian mari kita bahas sejenak tentang perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif dari segi pendekatannya, dari segi approach-nya. Kalau penelitian kuantitatif itu started from theory to hypothesis. Jadi dimulai dari mengkaji teori baru kemudian merumuskan hipotesa. Sedangkan untuk penelitian kualitatif itu diakhiri dengan teori dan hipotesa. Itu perbedaannya dari segi approach-nya. Kemudian dalam penelitian kuantitatif itu menganut
manipulasi dan kontrol, manipulation and control, itu penelitian kuantitatif. Apakah manipulation dan control ini? Manipulation ini jangan dimaknai sebagai sebuah hal yang negatif dulu. Manipulation dalam hal ini adalah pengkondisian terhadap sesuatu dengan tujuan tertentu. Jadi manipulation yang dimaksud dalam hal ini bukan manipulasi data, bukan mengarang data, bukan. Dalam penelitian itu dilarang. Jadi kalau ada pernyataan bahwa salah satu karakteristik dalam hal approach pada penelitian kuantitatif itu adalah manipulation and control, itu maksudnya adalah penelitian kuantitatif itu menganut sebuah pemikiran bahwa variabel-variabel tertentu itu perlu dikondisikan dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu, dalam rangka untuk mengetahui kondisi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sedangkan untuk penelitian kualitatif itu tidak menganut manipulation and control, akan tetapi adalah real appearance, description, and naturalistic. Jadi kembali lagi saya ulang, untuk penelitian kuantitatif itu menganut manipulation and control, melakukan manipulasi dan kontrol terhadap variabel-variabelnya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, variabel-variabelnya itu dibiarkan apa adanya untuk kemudian diamati, untuk kemudian dilakukan pendeskripsian, sehingga disebut dengan real appearance dan naturalistik. Itu perbedaannya. Kemudian di pembahasan tentang manipulation and control penelitian kuantitatif, untuk lebih jelasnya bisa dilihat tentang diskusi saya tentang penelitian kuantitatif. Di situ saya jelaskan lebih terperinci apa itu yang dimaksud dengan manipulation and control, bagaimana contoh-contohnya. Karena sekarang fokusnya adalah penelitian kualitatif, maka kita tidak membahas lebih rinci tentang manipulation and control dalam penelitian kuantitatif tadi. Kita fokusnya adalah tentang penelitian kualitatif. Yang tertarik tentang pembahasan karakteristik penelitian kuantitatif tentang manipulation and control bisa dilihat materi-materi saya sebelumnya. Oke, kita lanjutkan tentang karakteristik penelitian kualitatif dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Kalau di dalam penelitian kuantitatif itu formal instrumennya adalah berupa instrumen-instrumen misalnya berupa tes, kemudian kuesioner dan sebagainya. Sedangkan untuk penelitian-penelitian kualitatif, maka main instrumennya adalah peneliti, human as instrument. Di dalam buku ini disebut dengan human as instrument. Jadi itu perbedaannya. Karena ini keterlibatan peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif itu sangat diutamakan. Berikutnya adalah kita berlanjut tentang perbedaan kuantitatif dan kualitatif ditinjau dari approach-nya. Tadi sudah kita bahas tentang instrumen. Berikutnya adalah penelitian kuantitatif itu menganut paham didaktif, sedangkan penelitian kualitatif itu menganut paradigma induktif. Apakah didaktif dan induktif di sini? Didaktif adalah sebuah paradigma yang menganut pattern dari umum ke khusus, sedangkan kalau induktif itu adalah pattern dari khusus ke umum. Nah, bagaimana penerapannya dalam penelitian didaktif? Dalam penelitian kuantitatif itu dari umum ke khusus, maknanya adalah penelitian kuantitatif
bermula dari teori, kemudian menuju kepada pengumpulan data untuk dibuktikan apakah teori tersebut benar atau salah. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, maknanya induktif adalah bermula dari sesuatu yang khusus, yaitu pengumpulan data untuk kemudian menghasilkan teori. Jadi yang dimaksud dengan umum tadi adalah teori, yang dimaksud dengan khusus tadi adalah data. Kembali lagi, diduktif dalam penelitian kuantitatif dari teori ke data untuk membuktikan teori itu betul atau salah. Sedangkan dalam penelitian kualitatif bermula dari teori, something specific, to generate, bermula dari data, something specific, to go to something general, that is theory. Itulah perbedaannya. Kemudian dalam penelitian kuantitatif itu analisisnya adalah analisis komponen, sedangkan dalam penelitian kualitatif itu looking for pattern. Itulah perbedaannya. Kemudian di penelitian kuantitatif juga looking for norm agreement, sedangkan di penelitian kualitatif looking for pluralism and complexity. Itu perbedaannya. Nah, berkaitan dengan data, dalam penelitian kuantitatif data itu di-reduce demikian rupa sehingga berbentuk angka, berbentuk number, sedangkan dalam penelitian kualitatif berusaha untuk meminimalisir data-data yang berbentuk angka. Data-datanya nanti akan berbentuk kalimat, akan berbentuk deskripsi, akan berbentuk kata-kata. Nah, itu perbedaannya. Kemudian dalam penelitian kuantitatif, kaitannya tentang report of research-nya itu menggunakan bahasa-bahasa yang normatif, sedangkan untuk laporan penelitian dari penelitian kualitatif itu menggunakan bahasa-bahasa deskriptif. Itulah perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Lalu bagaimanakah tentang peran peneliti dalam penelitian kualitatif? Peran peneliti dalam penelitian kualitatif harus terlibat di dalam penelitian itu sendiri, disebut dengan personal involvement in research. Dalam penelitian kualitatif, maka peneliti terlibat langsung di dalam penelitian tersebut. Kemudian peran peneliti juga harus memiliki pemahaman empatik terhadap responden, terhadap subjek yang diteliti, terhadap objek yang diteliti. Sedangkan apabila kita lihat perbedaannya, kalau dalam penelitian kuantitatif, peran dari peneliti itu bersifat independen. Kemudian temuan-temuannya bersifat objektif. Itulah sedikit perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kita sengaja mengkontraskan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif dalam rangka untuk mengetahui secara real, head to head, perbedaannya dari kedua jenis penelitian itu. Karena apabila kita gambarkan secara mandiri dulu karakteristik penelitian kualitatif tersendiri tanpa disandingkan dengan penelitian kuantitatif, maka akan sedikit kabur. Karena biasanya kita mempelajari penelitian itu, biasanya lebih dahulu kita mempelajari penelitian secara umum, kemudian penelitian kuantitatif, berikutnya adalah penelitian kualitatif. Dalam benak para mahasiswa biasanya tertanam terlebih dahulu tentang prinsip-prinsip, karakteristik penelitian kuantitatif, sehingga dalam mempelajari penelitian kualitatif kita perlu mengkontraskan secara langsung kedua jenis penelitian itu. Dalam teori pengajaran bahasa itu
ada yang disebut dengan contrastive analysis. Apakah contrastive analysis? Contrastive analysis itu adalah sebuah teori pembelajaran bahasa yang meyakini bahwa mempelajari bahasa itu lebih mudah apabila melakukan perbandingan antara bahasa target dengan bahasa ibu. Jadi misalnya kita mempelajari bahasa Inggris, maka salah satu media yang diyakini mempermudah adalah bagaimana kita bisa melihat perbedaan antara bahasa target yang sedang dipelajari dengan bahasa ibu kita. Dengan melalui analisis perbedaan itu, melalui contrastive analysis itu, maka pembelajar bahasa akan sedikit memahami di mana letak perbedaannya, sehingga dengan mengetahui letak perbedaannya tersebut digunakan sebagai media untuk mempermudah mempelajari bahasa target. Dan yang kita gunakan dalam diskusi kita kali ini dalam membahas penelitian kualitatif, kita membandingkannya dengan penelitian kuantitatif dalam rangka untuk memperjelas di mana letak perbedaan di antara keduanya, sehingga pada saat mendiskusikan penelitian kualitatif secara tersendiri pun, maka kita tidak terjebak pada pengkaburan karakteristik di antara kedua jenis itu, karena kita mengetahui dengan jelas letak perbedaan di antara keduanya. Karena kadang-kadang para mahasiswa itu merasa tidak yakin apakah penelitian yang sedang dilakukan itu adalah penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif. Secara ringkas biasanya mereka menganggap bahwa perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif adalah terletak pada bentuk datanya. Misalnya adalah kalau penelitian kuantitatif itu menggunakan data berupa number, kalau penelitian kualitatif itu berupa deskripsi. Itu juga betul, tapi tidak selamanya seperti itu. Nah, perlu dijelaskan lebih lanjut perbedaan-perbedaan penelitian kualitatif dibanding penelitian kualitatif ditinjau dari beberapa hal, dan yang kita bahas ini barusan tadi adalah perbedaan secara mendalam tentang penelitian kualitatif dibanding penelitian kuantitatif, ditinjau dari asumsinya, ditinjau dari tujuan penelitiannya, ditinjau dari pendekatannya. Tadi sudah kita bahas secara terperinci. Akan saya ulangi lagi ya, supaya lebih jelas. Saya fokuskan kepada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif secara asumsi itu memandang data atau realitas sebagai sesuatu yang apa adanya, tidak dilakukan pengkondisian seperti penelitian kuantitatif. Kemudian yang kedua, dari sisi asumsi penelitian kualitatif, variabelnya itu kompleks, kemudian berhubungan antara satu dengan yang lain dan sulit untuk diukur, serta bersifat kontekstual. Kemudian penelitian kualitatif bersifat emik. Emik itu adalah memandang sesuatu dari sudut pandang respondennya, bukan dari sudut pandang penelitinya. Kalau di dalam penelitian kuantitatif, tadi sudah saya jelaskan, menganut asumsi etik. Etik itu bermakna ideal dari sudut pandang penelitinya, bagaimana yang seharusnya. Kemudian ditinjau dari tujuannya, objektifnya. Penelitian kualitatif itu bersifat kontekstual. Kalau di dalam penelitian kuantitatif itu adalah generalisasi. Kalau dalam penelitian kualitatif itu adalah kontekstualisasi. Berikutnya dalam penelitian kualitatif itu menganut
adanya interpretasi, sedangkan di dalam penelitian kuantitatif itu adalah prediksi. Kembali lagi saya ulang, kalau dalam penelitian kualitatif itu adalah theory making atau theory generating, to generate theory, untuk menghasilkan teori. Kalau dalam penelitian kuantitatif itu adalah testing the theory, sehingga akibatnya adalah, konsekuensinya adalah dalam penelitian kuantitatif itu ada hipotesa-hipotesa yang disusun sebagai bentuk dari prediksi, sedangkan dalam penelitian kualitatif itu tidak ada langkah tersebut, karena tujuan akhirnya adalah untuk generate a theory, menghasilkan teori. Berikutnya, penelitian kualitatif itu akan mengakhiri langkahnya dengan teori dan hipotesa. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif itu malah mulai dari teori dan hipotesa. Itu perbedaannya. Kemudian dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah sebagai instrumen yang utama, sedangkan dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen utama, sedangkan di penelitian kuantitatif, instrumen penelitiannya itu berupa instrumen-instrumen formal dalam bentuk tes, kemudian kuesioner, dan sebagainya. Kembali lagi, saya ingatkan, dalam penelitian kualitatif itu menganut paham induktif, sedangkan dalam penelitian kuantitatif itu menganut paham diduktif. Induktif adalah dari khusus ke umum, diduktif adalah dari umum ke khusus. Apakah yang umum dan apakah yang khusus itu? Yang umum adalah teori, yang khusus adalah data. Sehingga akhirnya dalam penelitian kualitatif itu bermula dari mengumpulkan data untuk menghasilkan sesuatu yang umum, yaitu teori. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang bermula dari teori kemudian mengumpulkan data untuk menguji teorinya. Berikutnya, data-data dalam penelitian kuantitatif itu di-reduce, didistorsi dalam bentuk number, dalam bentuk angka, sedangkan untuk penelitian kualitatif itu berusaha untuk meminimalisir penggunaan angka, sehingga datanya adalah berupa deskripsi, berupa kalimat, berupa kata-kata, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, karena penelitian itu harus selalu dilaporkan, kalau dalam konteks penelitian akademik, para mahasiswa dalam membuat skripsi, tesis, atau disertasi, itu harus membuat report yang berupa